Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta alur cerita film, ketemu lagi dengan Story Channel bersama saya Oing. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film serial yang berjudul Pedang Berlumuran Darah atau Pedang Ular Emas. Dibintang oleh Bobby Dou sebagai Yuan Chengzi, Eva Huang sebagai King, Masu sebagai Jiao, dan yang lain-lainnya. Film ini bercerita tentang seorang pendekar bernama Yuan Chengzi. Dia adalah putra Yuan Chonghuan, seorang jenderal dinasti Ming yang disegani dan dihormati oleh prajurit dan petinggi kerajaan. Namun popularitasnya membuat iri beberapa pejabat kerajaan. Mereka berkoalisi memfitnah Jenderal Yuan akan melakukan kudeta. Mendengar hasutan itu, Kaisar Hong Taiji mengeluarkan perintah untuk menangkap dan mengeksekusi Jenderal Yuan. Tidak cukup sampai di sana, para prajurit juga mengeksekusi seluruh keluarga Yuan termasuk wanita dan anak-anak. Hanya saja 3 jenderal bawahan Jenderal Yuan berhasil membawa putranya yang bernama Chengzi melarikan diri dan membawanya ke tempat yang aman untuk dididik dan dibina hingga ia dewasa. Nah, bagaimana aksi Yuan Chengzi dalam upaya membersihkan nama baik ayahnya yang telah difitnah, dan bagaimana juga perjalanan panjangnya dan lika-liku yang dia hadapi untuk membersihkan nama baik ayahnya? Kita langsung ke ceritanya. Cekidot Action. 12 tahun kemudian, di puncak Gunung Hua, terlihat Chengzi yang telah tumbuh dewasa sedang berlatih ilmu pedang bersama guru-gurunya. Lalu dengan tiba-tiba gurunya merebut pedang miliknya dan menunjukkan suatu jurus pedang rahasia kepada Chengzi. Dan meminta Chengzi untuk mengingat jurus itu. Lalu datang juga gurunya yang lain yang bernama Mu Reging. Dia memberikan Chengzi sebuah pakaian yang bisa dijadikan sebagai rompi pelindung. Kemudian kedua gurunya berkata bahwa Chengzi telah menguasai semua jurus dari perguruan Huasan. Dan hari itu juga pamannya Luo Dagian datang menyebutnya untuk turun gunung. Dan Chengzi pun bergegas menemui pamannya. Luo, Sun, dan Zhu, dan beberapa orang lainnya, mereka adalah orang-orang yang telah membawa Chengzi melarikan diri ke puncak Gunung Hua. Merasa tugasnya telah selesai, kedua guru Chengzi pun turun gunung dan pergi ke kota Nanjing untuk berliburan. Di tempatnya, Chengzi kedatangan 2 orang utusan dari pimpinan pejuang Jenderal Chuan, yaitu Liu Yan dan Liu Fangliang. Meskipun mereka berdua adalah seorang jenderal, tapi mereka sangat menghormati Chengzi, itu karena ayahnya Yuan Chonghuan dan semua pejuang adalah bawahannya yang masih tetap setia kepada ayahnya Chengzi. Setelah 2 utusan itu keluar, ketiga paman Chengzi bertengkar mengenai apa langkah selanjutnya. Ikut bergabung bersama Jenderal Chuang atau menemui Kaisar Chongzhen dan memintanya membersihkan nama baik ayahnya Yuan Chonghuan. Malam harinya, Chengzi menemui Jenderal Liu Yan untuk meminta saran apa tindakan yang harus dia lakukan. Liu Yan memberikan sedikit gambaran lalu mengambil kesimpulan, yaitu Chengzi harus menyesuaikan situasi dan keadaan, karena di sanalah Chengzi akan menemukan jawaban. Lalu keduanya mengikat sumpah persaudaraan.
Scene selanjutnya berpindah ke sebuah sungai. Di sini ada seorang wanita dan seorang laki-laki yang sedang menggosok gigi. Wanita itu bernama Hyo Hui dan laki-laki itu bernama Cui. Mereka adalah sepasang kekasih yang mendapat tugas mengantarkan emas kepada Jenderal Chuang. Dengan emas inilah Jenderal Chuang bisa mengendanai pasukannya untuk berjuang. Setelah menggosok gigi, mereka pergi dan singgah di warung makan. Mereka tahu ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Lalu orang itu menyerang meja makannya dan menarik pencuri yang ada di bawah meja. Hyo Hui dan Cui sangat kaget karena pencuri itu telah mengambil uang mereka. Orang itu mengatakan agar Hyo Hui dan Cui berhati-hati karena para perampok daerah itu telah mengetahui kalau mereka membawa emas dan memberikan sedikit arahan jalan mana yang bisa dilalui. Hyo Hui berterima kasih dan pergi dengan jalannya sendiri. Benar saja, ketika Hyo Hui dan Cui berada di sebuah padang ilalang, mereka diserang para perampok. Di saat itu, orang yang berada di warung makan tadi datang dan mengatakan bahwa emas itu untuk dana perjuangan Jenderal Chuang dan pasukannya. Tapi para perampok itu lebih suka emas itu menjadi miliknya. Dan akhirnya mereka pun menyerang Hyo Hui dan Cui untuk mengambil emasnya. Ketika para perampok berhasil memojokkan Hyo Hui dan Cui, Wen King, orang yang ada di warung nasi tadi, datang menolong. Ya dan Cui saling melemparkan tas emas untuk menghindari para perampok. Di sini Cui sempat kehilangan jejak Wen King. Kemudian Wen King melemparkan tas itu ke arah Cui. Tapi pimpinan perampok juga berhasil menangkap tas itu. Cui menariknya hingga tas itu sobek dan mengeluarkan semua isi yang ada di dalamnya. Alangkah kagetnya Cui dan Hyo setelah melihat isinya hanyalah bongkahan batu. Kini mereka sadar kalau Wen King telah mengakali mereka. Scene selanjutnya berpindah ke kaki Gunung Hua. Para pengikut setia Jenderal Yuan Chong Huan telah berkumpul untuk mendengarkan instruksi dari tuan muda mereka, yaitu Tuan Cheng Zi. Di sisi lain, pasukan kerajaan telah menuju puncak Gunung Hua. Mereka telah mengetahui pertemuan orang-orang Yuan di kaki gunung itu. Mengetahui kedatangan pasukan Kaisar, Cheng Zi dan orang-orangnya pergi dengan berpencar-pencar. Tapi terlambat, pasukan Kaisar berhasil menemukan mereka dan langsung menyerang mereka. Cheng Zi berhasil mengalahkan pasukan Kaisar. Lalu dia pergi untuk menolong Luo, Liu, dan Yan, dan Liu Fang. Di sini Cheng Zi bertemu dengan pimpinan pasukan penjaga Kaisar. Dialah orang yang telah menyerang kediamannya dan mengeksekusi seluruh keluarga Cheng Zi. Lalu mereka pun bertarung. Pertarungan mereka tampak seimbang, terkadang memukul, terkadang dipukul, hingga Cheng Zi bergelantungan di tepi jurang.
Begitupun pimpinan pasukan kaisar. Tapi dia berhasil menipu Cheng Zi. Awalnya Cheng Zi yang menguasai keadaan, tapi dia memutarbalikkan badan dan menendang Cheng Zi hingga ke arah jurang. Nah, itulah rangkuman alur cerita serial Pedang Berlumuran Darah episode ke-1. Apakah Cheng Zi selamat ataukah tidak? Silakan ke episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.